Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada Agustus 570 Masehi. Nama yang diberikan adalah Muhammad, yang berarti yang terpuji. Untuk mengenal kehidupan dan watak beliau, kita harus mengetahui kondisi di Arabia pada waktu beliau dilahirkan. Ketika beliau lahir, seluruh Arabia menganut bentuk kepercayaan politeisme atau bertuhan banyak. Bangsa Arab mengaku keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka faham bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu guru agama yang berpegang pada satu Tuhan atau tauhid. Walau demikian, mereka tetap berpegang pada politeisme dan melakukan peribadahan politeistik. Sebagai pembelaan diri, mereka mengatakan beberapa manusia sangat menonjol hubungannya dengan Tuhan. Syafaat atau intersesi mereka bagi orang lain diterima Tuhan. Bagi orang-orang kebanyakan, sukar untuk sampai kepada Tuhan. Hanya manusia sempurna dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Karenanya orang-orang biasa harus punya pihak lain yang menjadi perantara bagi kepentingan mereka untuk menarik ridho dan pertolongannya. Dengan pendirian demikian, mereka memadukan rasa takzim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ide politeistik mereka. Mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang suci yang dapat mencapai hubungan dengan Tuhan tanpa perantara. Tetapi orang-orang Mekah kebanyakan tidak dapat mencapai Tuhan tanpa perantara. Kaum Mekah membuat patung beberapa orang suci dan saleh. Mereka menyembah patung-patung itu, dan kepada serta melalui patung-patung itu, mereka lakukan peribadahan untuk meraih ridho ilahi. Pendirian itu primitif, tidak masuk akal, serta penuh kelemahan. Tetapi kaum Mekah tidak peduli hal itu. Sudah sangat lama mereka tidak didatangi guru tauhid ilahi. Sekali kemusyrikan menyelinap dan berakar dalam suatu masyarakat, maka menyebarlah kepercayaan itu tanpa mengenal batas. Jumlah berhala mulai meningkat banyaknya. Pada saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Ka'bah, rumah peribadatan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam serta putranya Nabi Ismail alaihissalam, terdapat 360 patung. Agaknya kaum Mekah mempunyai sebuah patung berbeda untuk disembah pada setiap hari penanggalan tahun Komariah. Di tempat dan pusat peribadahan lain, terdapat banyak patung atau berhala lain, sehingga dapat dikatakan bahwa tiap daerah di Arabia telah tenggelam di dalam kemusyrikan. Bangsa Arab gemar dan memiliki budaya pidato. Perhatian mereka sangat besar terhadap bangsa lisan dan sangat bergairah untuk memeliharanya. Namun mereka sedikit memiliki hasrat memajukan ilmu. Ilmu sejarah, ilmu bumi, matematika, dan sebagainya sama sekali tidak mereka kenal. Namun demikian, karena mereka merupakan penghuni padang pasir dan karena dipaksa harus mampu mengetahui jalan di padang pasir tanpa bantuan tanda jejak, mereka mengembangkan perhatian besar kepada ilmu falak atau astronomi. Di seluruh negeri Arab tidak terdapat sebuah sekolah pun waktu itu. Di Mekah hanya terdapat 1-2 orang yang bisa baca dan tulis. Dilihat dari segi akhlak, bangsa Arab merupakan kaum yang memiliki watak paradoks. Mereka menderita kelemahan akhlak yang luar biasa. Namun di samping itu, mereka memiliki sifat-sifat yang terpuji. Mereka itu pemabuk berat. Mabuk dan kehilangan kesadaran karena mabuk itu suatu perbuatan terpuji, bukan dosa. Anggapan mereka mengenai orang yang sopan ialah orang yang sering mengundang kawan-kawan dan tetangga pada perjamuan lomba minum arak. Tiap-tiap hartawan mengadakan perjamuan minum arak 5 kali sehari. Perjudian juga merupakan kegemaran mereka dan mereka telah menjadikannya suatu seni.
Mereka tidak berjudi untuk menjadi kaya. Pemenang diharapkan menjamu kawan-kawannya. Dalam waktu peperangan, dana-dana dihimpun lewat perjudian. Zaman sekarang pun terdapat penyelenggaraan undian untuk mengumpulkan dana peperangan. Organisasi itu telah dibentuk di zaman kita ini oleh bangsa Eropa dan Amerika. Tetapi mereka hendaknya menyadari, dalam hal-hal itu mereka meniru bangsa Arab. Jika terjadi perang, suku-suku Arab berkumpul dan menyelenggarakan pesta perjudian. Siapa menang dan dapat untung, dialah yang harus menanggung bagian terbesar biaya perang. Kemewahan hidup beradab tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Mereka cukup mendapatkan kepuasan dalam minum-minum dan berjudi. Kesibukan mereka yang utama adalah perdagangan. Dan untuk itu mereka mengirimkan kafilah-kafilah mereka sampai ke tempat-tempat yang jauh. Dengan cara demikian mereka berniaga dengan bangsa Abisinia, Syria, dan Palestina. Mereka mempunyai pula hubungan dagang dengan India. Hartawan-hartawan mereka sangat menggemari pedang buatan India. Keperluan bahan pakaian mereka dipasok dari negeri Yaman dan Syria. Pusat perdagangan terletak di kota-kota. Bangsa Arab lainnya kecuali Yaman dan beberapa daerah bagian utara terdiri atas orang-orang Bedui. Tak ada pemukiman yang tetap dan tidak ada tempat permanen yang berpenduduk. Berbagai suku bangsa telah membagi negeri di antara mereka sehingga anggota-anggota suku dengan bebas dapat bergerak di daerah bagian mereka. Jika persediaan air di suatu tempat habis, mereka bergerak ke tempat lain dan untuk sementara menetap di situ. Kekayaan mereka terdiri dari domba, kambing, dan unta. Dari bulu-bulu dibuat pakaian dan dari kulit dibuat kemah. Selebihnya dijual belikan di pasar. Emas dan perak tidak asing bagi mereka. Tetapi tentu saja merupakan harta yang sangat langka. Orang miskin dan rakyat jelata membuat perhiasan dari mata uang, kulit kerang, dan bahan lain yang wangi. Biji semangka dibersihkan, dikeringkan, dan dirangkaikan menjadi kalung. Kejahatan dan perbuatan asusila yang beragam bentuknya merajalela. Pencurian jarang terjadi, tetapi perampokan adalah hal yang lazim. Menyerang dan saling merampas dipandang hak turun-temurun. Tetapi di samping itu, mereka sangat setia pada janji. Di dalam segi ini, mereka lebih daripada bangsa lain. Jika seseorang pergi mendapatkan seorang pemimpin atau suatu suku yang berkuasa dan minta perlindungan, maka pemimpin atau suku itu merasa berkewajiban melindungi orang itu. Jika hal itu tidak diberikan, kehormatan suku itu jatuh di mata seluruh Arab. Ahli syair mendapat pengaruh dan penghargaan yang besar. Mereka dimuliakan bagaikan pemimpin bangsa. Pemimpin diharapkan mempunyai keahlian berpidato, bahkan mampu menggubah syair-syair. Keramahan terhadap tamu dipandang sebagai sifat kemuliaan bangsa. Seorang musafir yang tersesat diterima sebagai tamu terhormat oleh suatu suku. Ternak terbaik akan disembelih untuk menjamunya dan penghormatan sebaik-baiknya diperlihatkan. Mereka tidak menghiraukan siapa yang datang berkunjung. Untuk mereka cukup bahwa ada tamu datang. Kunjungan itu dipandang sebagai sesuatu yang menambah nilai kedudukan dan wibawa suku. Maka menjadi kewajiban suku itu untuk memuliakan tamu. Penghormatan terhadap tamu berarti menghormati diri sendiri. Wanita tak mempunyai kedudukan dan hak dalam masyarakat Arab. Di antara mereka, ada yang beranggapan bahwa membunuh anak perempuan adalah perbuatan terhormat. Tetapi tidak benar kalau menyangka bahwa pembunuhan anak perempuan itu dilakukan besar-besaran. Kebiasaan yang sangat berbahaya itu tak mungkin berkembang di seluruh negeri. Hal semacam itu berarti lenyapnya bangsa. Hal yang benar ialah di Arabia atau demikian pula di India atau negeri lain tempat pembunuhan anak
pernah dilakukan, kebiasaan itu hanya terbatas pada beberapa keluarga. Keluarga-keluarga Arab yang melakukan hal itu mempunyai anggapan yang berlebihan tentang kedudukan mereka dalam masyarakat atau terpaksa oleh dorongan lain. Mungkin mereka tidak dapat menemukan calon menantu yang pantas untuk anak-anak perempuan mereka. Dengan kesadaran itu, mereka membunuh bayi-bayi perempuan mereka. Kejahatan kebiasaan adat ini terletak pada kebiadabannya dan kebuasannya, bukan dalam akibat yang diderita oleh penduduk negeri. Macam-macam cara dilakukan guna pembunuhan bayi perempuan itu, diantaranya mengubur hidup-hidup atau dengan mencekiknya. Hanya ibu kandung yang dipandang sebagai ibu di dalam masyarakat Arab. Ibu tiri tidak dipandang ibu dan tidak ada peraturan yang melarang seorang anak laki-laki mengawini ibu tirinya setelah bapaknya meninggal. Beristrikan banyak adalah suatu kelaziman dan tidak ada batas jumlah istri yang boleh dikawin oleh seorang laki-laki. Lebih dari satu saudara sekandung boleh dikawin oleh seorang laki-laki pada waktu yang sama. Perlakuan yang paling buruk dilakukan oleh satu pihak terhadap yang lain dan sebaliknya dalam peperangan. Jika kebencian meluap-luap, mereka tidak ragu-ragu membelah badan prajurit yang terluka, mengambil suatu bagian dan memakannya sebagai cara yang buas memakan daging sesama manusia. Mereka tidak segan mencincang badan musuh. Memotong hidung atau telinga atau mencukil mata adalah cara aniaya dan keganasan ini yang biasa mereka lakukan. Perbudakan begitu meluas. Suku-suku yang lemah dijadikan budak. Seorang budak tak mempunyai status. Tiap-tiap tuan berbuat sesuka hatinya terhadap budak-budaknya. Tidak ada tindakan dapat diambil terhadap tuan yang menganiaya budaknya. Seorang tuan dapat membunuh budaknya tanpa dituntut tanggung jawab. Jika seorang tuan membunuh budak orang lain, hukumannya bukan hukuman mati. Apa yang diwajibkan kepadanya hanya berupa penggantian kerugian yang layak kepada pihak tuannya yang dirugikan. Budak wanita dipakai untuk pemuasan seksual. Anak yang lahir dari perhubungan demikian diperlakukan sebagai budak. Budak wanita yang sudah menjadi ibu tetap menjadi budak. Dalam bidang kebudayaan dan peradaban, bangsa Arab merupakan kaum yang sangat terbelakang. Belas kasih dan tenggang rasa terhadap satu sama lain tidak mereka ketahui. Wanita merupakan bagian masyarakat yang paling buruk kedudukannya. Tetapi di samping sifat-sifat buruk itu, bangsa Arab memiliki sifat terpuji juga. Keberanian umpamanya kadangkala mencapai mutu yang sangat tinggi. Di dalam kaum demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ayahnya bernama Abdullah, meninggal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Maka beliau dan ibunya Aminah dipelihara oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib.